Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam 5 kebajikan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Atas limpahan rahmat-Nya kita masih dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, nama saya Veronica dan rekan saya Selvi Putri Utami. Kami dari kelas 11 3B02 Prodi Sistem Informasi Akuntansi Kampus Universitas Bina Serana Informatika Fatmawati. Yang terhormat Ibu Rani SPD selaku dosen pengampu mata kuliah Statistika beserta teman-teman sekalian. Terima kasih telah memberikan kami kesempatan untuk menjelaskan materi presentasi tentang angka indeks tertimbang dan tidak tertimbang. Untuk menjelaskan, saya persilakan kepada Selvi Putri Utami. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang angka indeks. Mungkin untuk sebagian orang kita sering mendengar angka indeks, namun kita belum mengerti pengertian dari angka indeks tersebut. Itu apa sebenarnya? Jadi angka indeks adalah suatu angka yang dibuat sedemikian rupa sehingga dapat digunakan untuk melakukan perbandingan antara kegiatan utama. Contoh produksi ekspor, hasil penjualan, jumlah uang beredar dan sebagainya dengan berbeda. Jadi sebagai contoh kita di sini akan membandingkan produksi ekspor pada tahun 2018 dan 2019 dengan syarat dalam dua waktu yang berbeda. Dalam pembuatan angka indeks, maka menurut definisi diperlukan dua jenis waktu, yaitu yang pertama waktu dasar atau base period, yaitu di mana waktu suatu kegiatan atau kejadian dipergunakan untuk dasar menentukan perbandingan. Yang kedua, waktu yang bersangkutan atau sedang berjalan atau current period, yaitu waktu di mana suatu kegiatan akan diperbandingkan terhadap kegiatan pada waktu dasar. Pemilihan tahun dasar. Di sini ada 4 pemilihan tahun dasar. Yang pertama yaitu waktu sebaiknya menunjukkan keadaan perekonomian di mana harga tidak berubah dengan cepat signifikan. Yang kedua, waktu sebaiknya usahakan paling lama 10 tahun atau baik kurang dari 5 tahun. Jadi dalam kita membandingkan angka indeks tersebut, paling lama batas maksimalnya yaitu 10 tahun. Sebagai contoh, kita membandingkan hasil produksi pada tahun 2010 dan tahun 2020, atau lebih baiknya lagi bisa kurang dari 5 tahun. Yang ketiga yaitu waktu di mana terjadi peristiwa penting. Yang keempat, waktu di mana tersedia data untuk keperluan pertimbangan. Hal ini tergantung pada tersedianya biaya untuk penelitian atau pengumpulan data. Akan dilanjutkan oleh Veronica. Indeks tidak tertimbang yaitu indeks harga tidak tertimbang secara sederhana dianggap hanya memiliki sebuah variabel saja, sekalipun variabel tersebut merupakan gabungan beberapa variabel. Indeks tidak tertimbang dibagi menjadi dua, yaitu indeks harga relatif sederhana dan indeks agregatif, di mana indeks harga relatif sederhana adalah indeks harga tidak tertimbang. Secara sederhana dianggap hanya memiliki sebuah variabel saja, sekalipun variabel tersebut merupakan gabungan beberapa variabel. Sedangkan indeks agregatif merupakan indeks yang terdiri dari beberapa barang atau kelompok barang, misalnya indeks harga 9 bahan pokok. Di sini akan dijelaskan dengan bentuk relatifnya atau bentuk sederhana. Yang pertama, angka indeks sederhana relatif harga yaitu LT0 sama dengan PT dibagi P0 dikali 100%, di mana PT-nya merupakan harga masing-masing produk pada tahun ke-T dan PO harga masing-masing produk pada tahun dasar. PT-nya ini adalah berjumlah 28.000 dibagi dengan 23.000 pada tahun dasarnya, yaitu pada 2018
Jadi harga tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar, di sini kami bulatkan menjadi 1,27%. Jadi untuk penambahan yang B, C, dan D dan E sama dengan yang bagian yang A. Dan sedangkan yang kedua adalah bentuk relatif angka indeks sederhana relatif kuantitas, yaitu LT0 sama dengan QT dibagi Q0 dikali 100%, di mana kita di sini merupakan adalah kuantitas tahun ke T, yaitu tahun 2019, dan Q0 adalah tahun dasarnya. Di sini adalah QT-nya berjumlah 280 dibagi 207 dikali 100%. Hasilnya adalah 1,3526%. Jadi harga tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar 1,35%. Harga agregatif angka indeks sederhana harga agregatif, yaitu LT0 sama dengan sigma PT dibagi sigma P0 dikali 100%. Sigma PT-nya di sini adalah jumlah dari produksi dari produk A sampai produk E, yaitu berjumlah 145.000. 145.000 dibagi dengan 112.000 dikali 100% sama dengan 1,30%. Jadi harga tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar 1,30%. Yang kedua yaitu angka indeks sederhana kuantitas agregatif, di mana rumusnya adalah LT0 sama dengan sigma QT dibagi sigma Q0 dikali 100%. Keterangannya LT0 adalah angka indeks tahun ke T dibanding dengan tahun dasar, di mana QT-nya adalah kuantitas masing-masing produk pada tahun ke T, dan Q0 sama dengan kuantitas masing-masing produk pada tahun dasar. Di sini angka kuantitas masing-masing produk pada tahun ke T-nya adalah 1210. 1210 dibagi dengan 1000 dikali 100% sama dengan 1,21%. Jadi harga tahun 2018, harga pada tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar 1,21%. Harga agregatif yaitu angka indeks sederhana, yaitu harga rata-rata relatif, di mana QT0 sama dengan 1/1 dibagi N sigma dalam awal PT dibagi P0 dikali 100%. Keterangannya LT0 sama dengan angka indeks tahun ke T dibanding dengan tahun dasar. PT-nya adalah harga masing-masing produk pada tahun ke T, dan P0 adalah harga masing-masing produk pada tahun dasar. N sama dengan banyaknya produk yang diobservasi. Banyaknya produk ini adalah merupakan yang bagian masuk macam-macam barang, yaitu yang A, B, C, dan D, dan E, di mana berdasarkan datanya maka angka indeks pada indeks harga tahun 2018 LT0 sama dengan 145.000 dibagi 112.000 dikali 100% dibagi 5, di mana 5-nya adalah masing-masing produk dari A, B, C, D, dan E. Hasilnya sama dengan 0,25%. Jadi harga pada tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar 0,25%. Yang kedua yaitu angka indeks kuantitas rata-rata relatif. LT0 sama dengan 1 dibagi N
dalam kurung kurawal kita dibagi Q0 dikali 100%, di mana kita LT0-nya adalah angka indeks tahun ke T dibanding dengan tahun dasar. Kita-nya di sini adalah kuantitas masing-masing produk pada tahun ke T. Maaf yang ini seharusnya 2018 ya. Jadi kita-nya berjumlah 1210 dibagi dengan 100 dikali 100% dibagi 5, di mana 5-nya adalah macam-macam barang dari A sampai ke E. Jadi sama dengan 0,224 maaf 0,242%. Jadi harga pada tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar, di sini kami bulatkan menjadi 0,24%. Silakan dilanjutkan, Selvi. Selanjutnya, indeks tertimbang. Indeks tertimbang adalah angka yang mencerminkan pentingnya suatu angka perimbang terhadap angka lainnya. Di sini ada indeks harga aplikasi tertimbang dengan indeks kelas Peirce dengan rumus L sama dengan sigma PT kali Q0 per sigma P0 kali Q0 dikali 100%. Berdasarkan data di atas, maka angka indeks kelas Peirce adalah jadi jumlah dari PT dikali Q0 kami telah mengalihkan antara PT dan Q0, dan ini hasil semua dari A sampai E, dan ini jumlah sigma. Jadi ini di sini sigma dari PT kali Q0 dan sigma P0 kali Q0 dengan hasil penjumlahan yang sama dengan 300.740.000 per 235.660.000 dikali 100% dengan hasil 1,29318%. Jadi angka indeks kelas Peirce mengalami kenaikan, di sini kami bulatkan menjadi sebesar 1,3%. Oke, yang kedua yaitu indeks Pache dengan rumus P sama dengan sigma PT kali QT per sigma P0 kali QT kali 100%. Di sini kami juga sudah menggunakan hasil dari sigma PT kali QT di sini dengan hasil 353.455.000 dan sigma P0 kali QT dengan hasil 286.350.000 dikali 100% dan mendapatkan hasil 1,2344159%. Jadi angka indeks Pache mengalami kenaikan sebesar 1,5%. Yang ketiga itu indeks kelas Peirce, indeks produksi aplikatif tertimbang dengan rumus L sama dengan sigma P0 kali QT per sigma P0 kali Q0 kali 100%. Berdasarkan data di atas, maka angka indeks kelas Peirce adalah dengan hasil yang sudah kami jumlahkan dalam buku, kami mendapatkan hasil dengan P sama dengan 2.806.350.000 per 235.660.000 dikali 100% dengan hasil 1,21509802257%. Jadi angka indeks kelas Peirce mengalami kenaikan sebesar 1,22%. Selanjutnya angka produksi agregatif tertimbang dengan indeks Pache dan rumus P sama dengan sigma PT kali QT per sigma PT kali Q0 kali 100%. Berdasarkan data di atas, maka angka indeks Pache adalah P sama dengan 353.475.000 dibagi 291.460.000 dikali 100% dan mendapatkan hasil 1,21111%. Jadi angka indeks Pache mengalami kenaikan sebesar 1,21%. Mungkin
sekian. Kami berharap presentasi apa yang kami berikan dapat bermanfaat bagi semuanya. Jika